Pernah bingung nggak sih soal makanan apa yang sebenarnya sehat? Katanya jangan makan lemak, tapi ada juga yang bilang jangan makan karbohidrat. Mana yang benar? Nah, kalau Anda bingung, Anda nggak sendirian. Dan ternyata kebingungan ini tuh bukan hal baru loh. Coba deh, dengerin kutipan dari psikiater Hildebrouch ini. Ini dari tahun 1957. Bayangin, lebih dari 60 tahun yang lalu, dia udah bilang kalau tulisan-tulisan soal obesitas itu isinya simpang siur dan bikin bingung. Nah, di sini kita bakal coba telusuri bareng-bareng gimana sih ceritanya kok perdebatan ini bisa awet banget sampai sekarang. Oke, kita mulai dari musuh publik nomor satu. Selama lebih dari setengah abad, kita semua dicekoki satu dogma, lemak itu jahat. Terutama lemak jenuh. Inilah kisah gimana satu kelompok makanan seolah-olah diseret ke pengadilan dan divonis bersalah selama puluhan tahun. Jadi, ceritanya gini, semuanya itu berawal dari kepanikan massal. Setelah Perang Dunia Kedua, dokter-dokter di Amerika kaget banget. Kok tiba-tiba banyak orang kena serangan jantung? Padahal sebelum tahun 1920-an, kasus kayak gitu jarang banget. Jelas ada yang salah, dan mereka butuh jawaban secepatnya. Dan di sini kita lihat betapa gilanya kecepatan sebuah ide bisa jadi kebenaran mutlak. Tahun 53, seorang ahli fisiologi, Anchal Keys, baru ngasih hipotesis. 8 tahun kemudian, boom! American Heart Association udah ngeluarin peringatan resmi. Dan puncaknya di tahun 77, pemerintah AS sampai bikin ini jadi kebijakan nasional. Bayangin, dari sekedar ide sampai jadi aturan negara cuma butuh kurang dari 25 tahun. Cepet banget kan? Dan uniknya, keraguan pertama justru datang dari pasien paling VIP, Presiden Eisenhower sendiri. Setelah kena serangan jantung, dia nurut banget sama anjuran dokter. Dietnya super ketat, rendah lemak dan rendah kolesterol. Hasilnya apa? Kolesterolnya malah makin naik. Plus, karena lapar terus, dokternya nyatet kalau dia jadi gampang marah. Ini nunjukin bahkan buat sekelas presiden aja, resep ini kok kayaknya nggak manjur ya. Nah, dari kasus Eisenhower tadi, kita mulai lihat nih ada yang nggak beres. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi gimana argumen anti lemak ini mulai goyah. Ternyata, kalau kita lihat datanya, bukti ilmiahnya itu, ya nggak sekuat yang digembar-gemborkan. Ini contoh yang paling jelas soal gimana data bisa dipelintir. Ada studi besar namanya Western Electric Study. Hasilnya, jelas banget, lemak jenuh itu nggak ada hubungannya secara signifikan sama kematian karena penyakit jantung. Tapi, coba tebak media nulisnya gimana? The Washington Post malah belum sebaliknya. Katanya, studi itu justru memperkuat pandangan kalau lemak menyumbat arteri. Beda banget kan antara fakta studi sama judul berita? Dan ini bukan cuma satu studi doang loh. Ada banyak banget studi besar lain yang hasilnya malah berkebalikan. Di studi Anti-Coronary Club, yang meninggal karena serangan jantung malah lebih banyak di grup rendah lemak. MFRIT juga sama. Paling parah itu Women's Health Initiative tahun 2006. Studinya raksasa, dan hasilnya, diet rendah lemak nggak ada gunanya. Ini bukan lagi retak. Ini udah kayak gempa bumi yang mengguncang semua keyakinan soal nutrisi. Jadi, pertanyaannya sekarang, kalau buktinya aja goyah kayak gini, kok bisa ya keyakinan lemak itu jahat bertahan puluhan tahun? Aneh kan? Nah, pertanyaan inilah yang membawa kita ke tersangka lain yang selama ini sembunyi. Iya, jawabannya mungkin ada di tersangka yang kita lupakan. Jadi ternyata nih ada teori lain yang jauh lebih tua, yang sengaja atau nggak sengaja dikesampingkan pas semua orang lagi sibuk-sibuknya nunjuk lemak sebagai biang kerok. Dan coba tebak, ide kalau karbohidrat itu masalahnya, itu udah ada dari kapan tahu? Kita ngomongin tahun 1825, hampir 200 tahun lalu. Seorang ahli kuliner, Brillat Savarin, udah nulis kalau setelah ngobrol sama banyak orang gemuk, dia nemuin satu kesamaan. Mereka semua suka makanan bertepung. Jadi ini bukan ide baru sama sekali, ini ide lama yang hilang ditelan zaman. Bukti pengamatannya juga kuat banget loh. Coba bayangin, di awal abad ke-20, dokter-dokter di daerah-daerah terpencil di seluruh dunia ngelihat pola yang sama. Di suku-suku yang masih tradisional, penyakit kayak diabetes, jantung, kanker, itu hampir nggak ada, nol. Tapi begitu makanan barat masuk, boom! Penyakit-penyakit itu langsung muncul. Dan apa makanan baru yang paling konsisten datang? Yaitu dia, gula, tepung putih, dan nasi putih, karbohidrat olahan. Jadi, intinya begini. Di tahun 70-an itu ada pertarungan besar antara dua teori. Tim lemak versus tim karbohidrat. Tapi entah kenapa, yang satu menang dan jadi dogma, sementara yang satunya lagi, ya gitu deh, dilupakan. Mungkin karena pesan kurangi lemak lebih gampang dijual kali ya saat itu?
Oke, tadi kita udah ngomongin sejarahnya. Sekarang kita masuk ke bagian sainsnya. Gimana sih cara kerjanya secara biologis? Nah, inilah yang disebut hipotesis insulin. Ini dia penjelasan how to-nya kenapa karbohidrat bisa jadi biang keladi. Oke, prosesnya simple kok. Begini. Langkah pertama, kita makan karbohidrat olahan. Gula darah langsung naik. Terus pankreas kita ngeluarin hormon namanya insulin. Nah, tugas insulin ini apa? Dia itu kayak komandan yang bilang ke sel lemak, "Hey, serap semua lemak dari darah. Sekarang, simpen." Tapi bukan cuma itu, insulin juga bilang ke pintu keluar sel lemak, "Kunci gerbang, jangan biarkan lemak keluar buat dibakar." Jadi bener-bener kayak satpam galak, lemak boleh masuk tapi nggak boleh keluar. Konsep penting di sini namanya lipofilia, artinya secara harfiah cinta lemak. Maksudnya apa? Hipotesis ini bilang kalau jaringan lemak kita tuh bukan cuma gudang pasif. Bukan, justru dia itu secara aktif menjebak energi atas perintah hormon. Dan hormon utamanya, ya si insulin tadi. Dan disinilah letak pemikiran yang paling radikal, yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita selamanya. Jadi, teorinya bukan kita jadi gemuk karena kebanyakan makan, tapi dibalik. Kita jadi kebanyakan makan karena sel-sel lemak kita lagi sibuk-sibuknya mencuri dan menimbun energi. Akibatnya apa? Bagian tubuh lain jadi kekurangan bahan bakar. Makanya kita jadi lapar terus dan lemes. Ini benar-benar membalikan logika sebab akibat yang selama ini kita tahu. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Setelah melihat semua buktinya dari sejarah sampai biologi, sekarang waktunya kita coba tarik kesimpulan. Kasus lama ini butuh putusan baru. Coba kita lihat data realnya dia. Ini yang disebut paradoks Amerika. Lihat nih, dari tahun 1971 sampai 2000, orang Amerika nurut sama pemerintahnya. Mereka beneran ngurangin makan lemak. Terus, gantinya makan apa? Ya karbohidrat, asupannya naik gila-gilaan. Dan hasilnya, bukannya makin sehat, tingkat obesitas malah meledak, naik drastis. Aneh kan? Dan data ini bukan data abal-abal ya. Ini dari Survei Kesehatan Nasional AS yang sangat besar, namanya NHANES. Jadi ini valid. Memang sih, korelasi itu belum tentu sebab akibat. Tapi kalau kebetulannya segede ini, masa sih kita mau cuekin aja? Ada satu kutipan dari George Cahill, mantan profesor di Harvard, yang rangkum semuanya dengan sempurna banget. Cuma 3 langkah. Karbohidrat mendorong insulin mendorong lemak. Simple, jelas, dan langsung ke intinya. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau memang tugas utama insulin itu adalah mengubah energi dari karbohidrat menjadi simpanan lemak, terus apa dong yang sebenarnya terjadi sama tubuh kita kalau kita paksain dia jalan pakai bahan bakar yang dominan karbohidrat olahan setiap hari? Pertanyaan ini mungkin bisa mengubah cara kita melihat isi piring kita selamanya.